Sebagai usaha mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan, Kota Magelang terus melakukan pembenahan dalam segala bidang. Pembenahan ini mulai dari masalah kemiskinan, kesehatan, hingga bidang pendidikan. Memiliki letak strategis, Kota Magelang berada di antara dua kota besar yaitu Semarang dan Yogyakarta, dengan jumlah penduduk 127.185 jiwa dan kepadatan penduduk 7.919 jiwa per kilometer persegi. Beberapa indikator sosial ekonomi terlihat menunjukkan adanya peningkatan yang diiringi dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Data menunjukkan angka kemiskinan di Kota Magelang mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 10,50% menjadi 7,58% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain membaiknya sektor perekonomian di mana harga bahan pangan relatif stabil. Selain itu, pada sektor sosial, bantuan sosial berupa program PKH yang dicanangkan oleh pemerintah mampu memberikan dampak positif pada penurunan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di Kota Magelang dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, dilihat dari meningkatnya angka IPM yang cukup signifikan selama kurun waktu 2010 hingga 2020. IPM Kota Magelang mengalami peningkatan dari 73,99 menjadi 78,99. Bila dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,87 dan Indeks IPM Nasional 71,94, IPM Kota Magelang menempati urutan tertinggi keempat se-Provinsi Jawa Tengah dan urutan pertama sekeresidenan kedua. Capaian cukup baik pada aspek kesehatan masyarakat di Kota Magelang tercermin dari angka harapan hidup sebesar 76 tahun pada tahun 2020. Saya sebagai PSM Kerja Sosial Masyarakat, ya di sini adalah untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat, yaitu terkait dengan sosial mereka, yaitu yang pertama anak terlantar, lansia terlantar, balita terlantar, dan wanita rawan sosial. Yang sudah kami tangani di sini adalah wanita rawan sosial itu diadakan pelatihan. Ada pelatihan menjahit, ada yang buka dan sebagainya. Pada dasarnya yaitu kedepannya supaya mereka wanita yang rawan sosial itu bisa mandiri. Jadi bisa hasil apa yang didapatkan dari pelatihan, bimtek dan sebagainya itu bisa untuk mendapat income di wanita itu sendiri. Selanjutnya kami untuk anak terlantar. Nah, anak terlantar itu yang kurang kebutuhan dasarnya. Jadi di sini mengidentifikasi yaitu kebutuhan apa yang mereka nanti dapatkan. Ya kita itu nanti ke lapangannya, identifikasi, nanti bisa dimasukkan dalam program maupun di non program gitu. Jadi program PKH atau program Keluarga Harapan adalah program dari Kementerian Sosial. Jadi dalam program Keluarga Harapan adalah sebuah program bersyarat di mana terdapat dari beberapa komponen. Yang pertama, komponen kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial. Untuk di dalam masing-masing komponen itu, karena namanya adalah program bersyarat, sehingga ada syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing komponen. Misalnya, untuk komponen pendidikan harus mengikuti maksimal 90% dari kehadiran di sekolah. Dalam PKH sendiri itu terdapat dalam 4 tahap. Januari, April tahap kedua, tahap ketiga itu Juli, dan tahap keempat itu Oktober. Harapannya dari program PKH sendiri bahwa masyarakat Magelang meningkat kesejahteraan hidupnya dan dapat graduasi atau mandiri. Bantuan pangan non-tunai merupakan bantuan bansos pangan perkembangan dari non-tunai di mana terdapat penambahan nilai. Tujuannya sendiri program bansos pangan ini atau program sembako yaitu untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari keluarga penerima manfaat atau KPM. Harapannya dengan program bantuan sosial pangan ini KPM bisa lebih sejahtera dan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan gizi baik anak-anak ataupun lansia. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan ini seperti menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, fasilitas kesehatan yang memadai, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat. Pada sektor pendidikan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara membekali warga masyarakat melalui keterampilan-keterampilan yang didapat pada pendidikan informal, formal, maupun non-formal.
Dari indikator angka partisipasi murni pada tahun 2020, tingkat partisipasi untuk SDMI, SMPMTS, dan SMA SMK MA sebesar 97,95, 81,65, dan 70,73, di mana nilai ini lebih tinggi dari APM Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang dibentuk oleh Kementerian Sosial pada tahun 2009. Adapun tugas kami adalah pelayanan PMKS di masyarakat. Kami hanya satu di setiap kecamatan. Tugas dan fungsi TKSK adalah untuk menginformasikan, untuk mendata PSKS dan PMKS di wilayah kerjanya masing-masing, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ada laporan atau temuan yang ada di lapangan. Perkenalkan, nama saya Adi Baskoro selaku Koordinator Tagana Kota Magelang. Terkait dengan kegiatan Tagana berada di kebencanaan dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat yang terdampak bencana. Untuk kegiatan-kegiatan Tagana berada pada pra-bencana, saat bencana, pasca bencana, di mana kegiatan pra-bencana itu terkait dengan kegiatan pendidikan, pengurangan resiko bencana, dan lain-lain. Untuk yang lain-lain, Tagana akan tetap bergerak dalam bidang sosial, tidak hanya terkait dengan kebencanaan, namun dalam kegiatan sosial lainnya yang bisa membantu masyarakat di mana masyarakat itu membutuhkan, dan kita juga membantu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam pengurangan resiko bencana yang ada di Kota Magelang maupun secara keseluruhan di wilayah Republik Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Trisantoso. Saat ini saya diberikan amanah oleh pemerintah Kota Magelang melalui Bapak Wali Kota selaku Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial sekaligus pelaksana tugas Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Kami dalam hal ini ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan tingkat kesejahteraan dari warga Kota Magelang yang kami pandang dari sudut dinas sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Terbukti dengan banyaknya bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Magelang. Tidak hanya dalam bentuk bantuan, tapi tentunya juga dalam bentuk pelatihan untuk pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Strategi yang akan dilakukan dinas sosial ke depannya adalah dengan membangun suatu program yang namanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu ini kita harapkan ada integrasi layanan dan informasi, kemudian ada integrasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, dan yang terakhir adalah pemutahiran dari DTKS sendiri. Di samping itu, mulai tahun 2021 ini juga akan membangun shelter. Shelter ini adalah bagian dari penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebelum yang bersangkutan kemudian kita rujuk ke keluarganya ataupun ke panti-panti yang ada di sekitar Kota Magelang untuk penanganan selanjutnya. Di samping itu, untuk program selanjutnya, dimulai tahun ini juga kita membuat sebuah program yang namanya asistensi bagi lanjut usia terlantar dan asistensi bagi penyandang disabilitas. Dan yang lain adalah mulai tahun ini juga kita ada program intervensi berupa penanganan untuk anak-anak terlantar dan memberikan bantuan stimulan. Hal yang lain akan kita upayakan melalui pembentukan puskesmas atau pusat kesejahteraan sosial di masing-masing kelurahan. Ini akan kita upayakan nanti di tahun 2020 untuk mendukung adanya program Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau SLRT. Target kedepannya, seperti tadi sebagian sudah kami singgung di depan, bahwa kita bisa memaksimalkan semua program yang akan kita lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, ini akan mempercepat upaya daripada dinas sosial untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang sosial kepada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Semakin besar dari, kepedulian dari masyarakat terhadap penyelesaian daripada masalah-masalah kesejahteraan sosial, tentunya akan semakin baik, semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri.